Soal isu permintaan Bahrain agar laga tanding mereka lawan Timnas ini tidak digelar di Indonesia, kita bahas malam hari ini bersama WNI di Bahrain, ada Ilham Jamaluddin. Mas Ilham, malam. Selamat malam Kak, selamat siang waktu Bahrain. Iya, selamat malam juga kepada pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung. Malam Bung Wesley. Selamat malam Mbak Dri. Bung Wesley, jadi saya mau ke Bung Wesley dulu. Bung Wesley ngelihatnya gimana sih pada saat permintaan nih dari Bahrain ke AFC agar gelaran pertandingan Bahrain melawan Indonesia tidak digelar di Indonesia? Iya Mbak Dri, ini kita harus melihatnya dari berbagai aspek ya. Yang pertama memang ancaman itu ada, bahkan media luar Inggris pun sudah memberitakan soal ancaman keamanan dari netizen kita kepada para pemain di Bahrain nanti bulan Maret. Nah itu satu sisi yang kita nggak bisa kontrol, semua orang bisa memakai akun siapapun gitu ya. Kalau kita mau main-main juga nanti kita bisa bikin akun sendiri yang kita nyerang Federasi Indonesia bisa aja gitu. Kalau itu kan di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah jaminan keamanan yang sudah disampaikan oleh federasi bahwa kita bisa menjadi tuan rumah yang baik keamanan. Yang kedua, negara kita sedang baik-baik saja kok Mbak Adri, nggak sedang perang, nggak ada jam malam, nggak ada situasi yang membuat orang luar negeri tidak merasa nyaman datang ke Indonesia. Lalu sisi yang ketiga, kita harus lihat bagaimana ini strategi dari Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mengganggu konsentrasi kita. Oh, kok bisa gitu? Kenapa tuh Bung Wesley? Iya, di depan mata kan kita menghadapi jagoan Asia ini. Bulan depan kita menjamu Jepang dan Arab Saudi. Kalau konsentrasi kita dipecah, kemudian kita sibuk meladeni Bahrain dengan strategi komunikasi mereka yang mengganggu konsentrasi kita, ya mereka dapat keuntungan kalau kita nggak fokus menghadapi Jepang, Arab Saudi, sehingga Bahrain yang diuntungkan dengan hasil seandainya kita tidak maksimal menghadapi Jepang, Arab Saudi. Jadi kita harus melihat semua aspek ini permainan dari Federasi Sepak Bola Bahrain untuk mengganggu kita dan membuat. Jadi bisa dikatakan ini adalah justru mengancam kita begitu ya, dengan apa yang dikatakan oleh Bahrain. Kalau kita salah menanggapinya, itu malah buruk buat persiapan kita gitu. Karena kita sulit lah untuk mengatakan kita menerima hasil kemarin dengan skor 2-2 seperti itu. Tapi bagi saya yang di Bahrain selesai ya sudah selesai. Ancaman-ancaman itu kan hanya sekedar ancaman netizen yang tidak bisa disebut sebagai ancaman yang nyata. Kondisi negara kita baik-baik saja kok. Artinya ancaman siber itu ya. Kalau gitu saya mau tanya ke Mas Ilham deh. Mas Ilham, sebenarnya bagaimana sih suasana orang-orang di Bahrain begitu ya, atau terutama pecinta sepak bola Bahrain melihat pada saat kemarin pertandingan Bahrain melawan Indonesia? Jadi ada beberapa pesan yang kami dapat juga sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di sini. Jadi beberapa teman-teman Indonesia yang bekerja di sini ada beberapa, saya harus bilang semacam intimidasi terhadap kita yang kerja di sini, dikarenakan perihal yang Bahrain FC tentang sosmed yang mereka dapat beberapa pesan dari netizen Indonesia. Apa ancamannya atau apa yang mereka katakan kepada kita warga negara? Ya mungkin bukan dalam bentuk ancaman yang serius ya, mungkin lebih ke bully buat teman-teman Indo itu. Jadi mereka emang memberikan Indonesia tuh seperti ini di sosial media, mereka menyerang kita padahal kita sudah bermain bagus seperti ini, lebih seperti itu sih Kak. Oke. Tapi kalau Bung Wesley lihat sebenarnya apa sih yang akhirnya membuat Bahrain itu meminta request khusus kepada AFC? Satu sisi juga kita tidak bisa mengelakkan pertandingan kemarin dia sudah berlalu. Tapi kan ada masih luka ya yang sakit sampai dengan sekarang dialami. Bukan hanya timnasnya, kitanya supporternya juga sakit. Kita harus melihat situasi di grup C bahwa persaingan kita kan sangat ketat sekarang. Oke, Jepang di atas, tapi Australia, Arab Saudi, Bahrain itu punya nilai yang sama. Kita dengan Cina punya nilai yang sama 3. Dan kondisi ini kan Bahrain harus memainkan segala cara supaya persaingan peringkat 3-4 ini aman buat mereka. Nah, gangguan itu harus dimainkan. Jadi ketika mereka melihat peluang memainkan cyber dan untuk pemerintahan yang buruk bagi Indonesia, mereka akan memaksimalkan itu, Badri. Dan kita juga menurut saya jangan mau meladeni permainan mereka. Kita fokus saja menghadapi Jepang, fokus menghadapi Arab Saudi. Selesai yang di Bahrain. Nah, kalau bagi saya aduan dari Bahrain ini ingin memainkan laga kita luar negeri dikabulkan, itu akan jadi presiden buruk bagi
AFC sepak bola Asia maupun FIFA nantinya. Karena tidak ada alasan ya, tidak ada tadi juga Ya. situasi politik atau misalnya guncangan seperti apa di Indonesia karena kita sedang baik-baik saja dan artinya adalah tidak ada alasan untuk memindahkan pertandingan di luar Indonesia gitu ya maksudnya Bung Wesley ya? Iya, dan federasi kita kan sudah menyatakan secara resmi bahwa mereka akan menjamin keselamatan setiap tamu yang akan datang di pertandingan di Indonesia. Dan kalau kita mengacu kepada dunia digital, ya kan semua orang sekarang bisa memainkan apapun, mengucapkan apapun, mengetik apapun, tidak tidak bisa diterima bahwa itu akan menjadi sebuah kenyataan. Oke, Mas Ilham kalau sampai sekarang ini kan laga sudah berjalan beberapa hari sudah selesai ya. Ini perbincangan-perbincangan di sana sebenarnya masih juga mengemuka nggak sih soal pertandingan terakhir kita melawan Bahrain ini? Iya, untuk saat ini sih emang tensi antara supporter Indo dengan Bahrain sendiri emang masih lagi panas-panasnya ya, Kak. Masih di sana? Iya, masih terlihat jelas dengan beberapa postingan dari pihak orang-orang yang ada di Bahrain yang seakan-akan tuh mengolok Indonesia. Kemarin kan juga sempat ada di salah satu di berita mereka tuh salah satu influencer dari Bahrain sendiri yang mengolok Indonesia pas kalah 2-0 dengan back soundnya itu pakai Indonesia Raya. Dan kami sih juga selaku teman-teman yang ada di sini tetap menghimbau untuk tidak memberikan pesan negatif atau hate speech ke semua platform yang berhubungan dengan Bahrain karena bagaimanapun kami juga sebagai warga negara Indonesia yang bekerja di sini sih, Kak. Dan juga representasi Indonesia ya bahwa ya kita juga netizen meskipun kita marah begitu ya tapi kita juga ramah begitu ya maksudnya Mas Ilham ya. Itu mungkin pesan yang harus disampaikan juga kepada Indonesia juga ya Bung Wesley agar ya welcome gitu kalau misalnya kita mau tanding di sini ya jangan sampai keluar pertandingannya karena tidak sesuai aturan kalau seperti itu. Tidak ada alasan untuk kita menggelar pertandingan Indonesia lawan Bahrain. Tapi saya sepakat dengan Mas Ilham bahwa ayolah kita tunjukkan bahwa kita bangsa yang dewasa. Memang di dunia digital ini semua orang bisa beropini, semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa mengeluarkan undang-undangnya tanpa ada halangan. Tapi kita ini kan dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah. Tapi di dunia digital sejak 2017 kalau kita ingat Microsoft melakukan penelitian netizen Indonesia kan disebut yang tidak sopan di Asia Pasifik dan kita terpancing dengan situasi sepak bola di Bahrain. Ketika di Cina kita kalah nggak ada masalah, kita tidak melakukan serangan-serangan membabi buta, tapi kita melakukan respon terhadap sesuatu hal yang kita anggap merugikan secara tidak wajar. Oke, tapi situasinya adalah di klasemen grup C ini yang begitu panas tuh Mbak Adri. Bung Wesley, tapi kalau tadi Mas Ilham berceritakan, wah sampai sekarang ternyata sudah selesai pertandingannya, tapi di sana suasana ibaratnya nih bisa dikatakan masih panas begitu ya antara warga negara kita dengan warga negara Bahrain. Ini sebenarnya panas seperti ini biasa nggak sih terjadi di sepak bola gitu? Atau harusnya ya sudah kita sudah melupakan ya kita harus tatap ke depan nih pertandingan berikutnya? Di sepak bola itu biasa, side war seperti ini biasa dilakukan. Dan olok-olok itu mungkin Mas Ilham pasti diolok-olok kekalahan 0-10 sebelum pertemuan ini kan ketika sepak bola kita lagi sakit setelah pecah dua kubu dan situasi itu akan dijadikan senjata buat Bahrain. Nah kalau kita termakan dengan senjata itu bahwa mereka mengatakan laga Indonesia tidak aman dan kita menunjukkan bahwa Indonesia tidak aman dengan terus-menerus melakukan serangan. Bahkan nanti seandainya, Mbak Adri, seandainya ketika Bahrain datang dan kita melakukan ancaman teror yang menurut FIFA ini di batas kewajaran, wajar pertandingan bisa diundur. Tapi kalau Bahrain tidak datang tanpa alasan yang jelas, FIFA AFC sudah mengatakan aman, mereka harus dikalahkan dengan skor 0-3. Oke, artinya kita juga sebagai netizen atau warga negara juga harus menahan diri ya supaya pertandingan tetap jalan nih ya dan jalannya ini di Indonesia ya bukan di luar ya. Tapi kalau harapannya dari Mas Ilham sendiri melihat tadi permintaan dari Bahrain begitu ya untuk khusus kepada AFC agar pertandingannya tidak digelar di Indonesia. Kalau pengennya WNI di Indonesia gimana nih? Kalau dari kami sendiri sih kan sebagai supporter Indonesia yang ada di Bahrain, saya juga sepakat sama Bung Wesley tentang Bahrain. Kalau misalkan kita itu bisa jadi tuan rumah yang baik dan ramah untuk semua negara atau semua tim yang akan datang ke Indonesia. Jadi kalau misalkan emang ini bisa datang kok di Indonesia, mungkin juga dari pihak PSSI bisa membantu dari segi pengamanan dan keamanan dan segala macam.
Karena bagaimanapun kan timnas Indonesia sendiri sudah pernah bermain di Bahrain, dan kenapa sekarang Bahrain tidak mau main ke Indonesia? Dan ini nampaknya menjadi tugas Mas Ilham dan WNI di sana juga ya Mas ya untuk memastikan bahwa ayo datang ke Indonesia gitu ya Mas ya. Iya Kak. Oke, Bung Wesley, apakah dengan isu Bahrain ini bisa memengaruhi persiapan timnas kita terutama dalam waktu dekat nih? Itu yang saya khawatirkan Mbak Dea. Jangan sampai ini pancingan dari Bahrain ini mengganggu persiapan kita sehingga kita tidak maksimal menghadapi Jepang, menghadapi Arab Saudi. Jadi biarkan itu menjadi salah satu strategi cyber mereka. Kita ladeni dengan cara kita ladeni dengan kemampuan kita, kesungguhan kita sebagai tuan rumah. Saya yakin FIFA juga tidak akan ceroboh untuk mengatakan permintaan Bahrain ini bisa diterima dan kemudian pertandingan dilakukan di luar negeri. Nggak ada alasan dan tidak punya landasan sama sekali. Kita bukan negara sedang perang, kita tidak ada. Tapi bisa nggak kemungkinan kalau disetujui? Saya tidak melihat alasan untuk disetujui itu. Oke, jadi artinya adalah tetap kemudian mengadakan di Indonesia gitu ya pertandingan melawan Bahrain ya. Oke, kalau dari kita buktikan saja, kita pukul di lapangan, kita dengan skor yang membuat kita menang, lupakan saja dengan situasi di Bahrain. Kita hajar mereka di lapangan dengan kemenangan. Oke, Mas Ilham, mungkin ini kan juga menjadi tugas juga nih, tugas buat Mas Ilham dan teman-teman untuk memastikan bahwa pertandingan Bahrain melawan Indonesia ini tetap berada di Indonesia karena jaminannya aman. Ini gimana Mas Ilham? Mungkin bisa mengencourage juga teman-teman yang ada di sana supaya juga tidak perang juga nih ya dalam tanda kutip ya untuk membuli dan lain sebagainya. Supaya yang kita pandang adalah bola ini, pertandingannya nih, bukan panasnya netizen. Iya, kita sih juga percaya ya Kak dengan kemampuan atau PSSI dan government kita untuk bisa menjamu setiap negara dan klub yang datang ke Indonesia sendiri untuk bertanding, dan kami juga sebagai warga negara Indonesia yang ada di Bahrain bisa untuk membantu dan sering memberikan himbauan kepada teman-teman yang ada di sini untuk selalu memberikan kenyamanan dan keamanan untuk teman-teman supporter Bahrain yang kita juga beberapa kenal dengan mereka, untuk jangan takut untuk datang ke Indonesia karena Indonesia adalah orang-orangnya terkenal dengan ramah. Jadi kenapa mesti takut? Jadi ayo buat teman-teman yang ada di yang kita kenal itu sebagai warga negara Bahrain untuk datang ke Indonesia, jangan takut karena kita bisa menjamin kenyamanan dan keamanan untuk tim nasional Bahrain sendiri. Mas Ilham, terima kasih untuk waktunya. Bung Wesley, terima kasih juga untuk pandangannya. Selamat malam.